Janganlah sekali-sekali kamu menghina agama yang kamu tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi. Eh, Kebenaran wajib kita sampaikan sekalipun itu pahit. Eh, Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kita lihat dalam video ini ibunya Gohan, peminat mu'alaf, ya, sedang curhat kepada anaknya sendiri. Dia begitu sedih, menangis, rasa haru, rasa kesal bercampur aduk, gelisah, rasa prihatin, ya. Prihatinnya gimana? Ketakutan dia, ibunya, kalaulah Gohan sudah memeluk Islam, nanti janganlah menghina agama lamamu. Janganlah jahat sama ibu dan adik-adiknya. Itu diantaranya, ya. Eh, Rekan-rekan, khususnya ibu, ya, selamat malam Bu, ya. Ibu, mudah-mudahan ibu mendengar video yang singkat ini. Saya sengaja stage izin, ya, memberikan motivasi kepada ibu. Mudah-mudahan ibu mendapatkan hidayah Allah, kembali kepada fitrah bahwa kita adalah hamba Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah, menyembah kepada Allah, Tuhan yang menciptakan. Ya ayuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazi min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa inilah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqi nabi jannati wa uyun. Sesungguh orang yang bertakwa akan ditempatkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang kekal di dalamnya. Gitu Ibu, ya. Mohon maaf Bu, ya. Ini mudah-mudahan Ibu dengar. Pak Gohan tolong disampaikan videonya, ya, yang ini masalah anak Ibu Pak Gohan, ya. Itu tidak mungkin beliau ini akan jahat kepada Ibu. Tidak mungkin Pak Gohan ini akan zolim kepada Ibu. Tidak mungkin Pak Gohan ini menghina agama yang Ibu imani sekarang, kecuali menyampaikan kebenaran. Tidak mungkin dia tidak memperlakukan ibu dan adik-adik kakaknya dengan baik. Karena perintah Allah itu hablum minallah, hablum minan nas. Kepada Allah harus taat, kepada sesama manusia harus berlaku baik. Misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wa jaril junubi wa sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha yuhibbu muhtalang mangkana muhtalang fahuroh. Nah, ini salah satu ayatnya, ya, yang mengatakan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya. Ini pertama, ini masuk hablum minallah. Kita harus taat kepada Allah, perintah Allah, beribadah kepada Allah, menuhankan Allah saja. Dan janganlah kalian menyekutukannya. Ini satu catatan. Yang kedua, berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat terdekat, yakni adik, kakak, ponaan, paman dan lain sebagainya. Kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga dekat dan tetangga jauh, kepada orang di dalam, kepada hamba sahaya. Nah, manakala kita sombong,
engkau tidak peduli kepada orang tua dan yang disebutkan tadi, kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, sombong kita, maka Allah tidak menyukai. Sesungguhnya Allah, innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang meskipun sudah taat kepada Allah, tetapi angku menyakiti sesama manusia itu dilarang oleh Allah SWT. Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang sombong, angku, dan menyombongkan diri. Jadi Bu, jadi nggak perlu takut ya. Nah, kembali kepada kalimat pertama tadi, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Kata Allah, sembahlah Allah Tuhanmu dan janganlah kalian menyekutukannya. Nah, ketika kita menyembah selain Allah, itu artinya kita menyekutukan Allah. Dan larangan menyekutukan Allah ini dilakukan agar kita manusia tidak mendapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang benar itu Tuhan itu satu. Tidak mungkin banyak Tuhan di dunia ini. Maka kita cari kebenaran. Nah, di dalam Islam itu di dalam Al-Qur'an semua dijelaskan, ya. Inti ajaran Isa putra Maryam, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratal mustaqim. Dialah Allah, kata Al-Masih. Sembahlah dia Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Di dalam surat Al-Maidah ayat 72 yang berbunyi, laqad kafarul lazi naqulu innallahu wa masihub nu Maryam. Sungguh kafirlah kata Allah orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan Al-Masih itu adalah Allah sementara Allah yang menciptakan, yang mengadakan segalanya, yang mengutus menjadikan dia seorang nabi, kemudian menjadi Allah itu sendiri. Nah, ini kan dilarang. Allah bilang kafir, ya. Sementara Al-Masih untuk Bani Israel mengatakan wa qalal masihu ya Bani Israel budullaha rabbi wa rabbukum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, katanya. Innahu mayusrik billahi faqad harumallahu alaihil jannah. Dan barang siapa menyembah selain Allah, maka diharamkan surga bagi mereka. Nah, berarti kita tidak akan selamat besok di akhirat. Nah, boleh percaya atau tidak, perlu kita belajar secara cerdas. Kenapa Allah berfirman begini? Nah, Al-Masih putra Maryam itu tidak disalib dan tidak dibunuh, tidak disiksa. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran An-Nisa 157 sampai 1958 dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, di mana tempatnya kalau diharamkan surga? Wa ma'wahunnar, di neraka. Ini bukan saya yang punya ide atau untuk menghina agama ibu, tetapi inilah yang ada di dalam Al-Quran. Dari Nabi diutus dulu selalu menyerukan untuk menyembah Allah. Walakoda ba'asna fi kulli ummati rusulan ani budullaha wajtanibut tagut. Kami utus, kata Allah, rasul untuk setiap umat untuk menyeru menyembah Allah, mengesahkan Allah, dan jangan menyembah selain Allah. Ketika kita menyembah selain Allah, Allah juga ada firman lain, misalnya innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina finari jahannam ulaika hum sarul bariyah. Sesungguhnya orang kafir, yakni ahli kitab, musyrikin, akan menjadi umpan neraka jahanam. Mereka semua seburuk-buruknya makhluk. Al-Bayyinah ayat 6. Ini bukan saya menghina, bukan saya mencaci atau melecehkan, tetapi inilah ayat Al-Quran sebagai peringatan. Saya sampaikan ini karena peduli, sayang sama ibu, sayang sama rekan-rekan kita yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya ngarang, ya. Demikian, mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.